Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu walil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in. Ila ruahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada wassalihin. Ila ruahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun 'alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'fihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, amin. Hubungan antara suami dan istri. Ya. Jadi lebih dibicarakan di sini kalau istrinya lebih dari satu. Paslun, pasal wa taswiyatu. Adil fil qasmi, di dalam menggilir. Qasmun itu menggilir istri yang lebih dari satu. Baina zaujati, antara istri-istri, berarti istrinya lebih dari satu. Wajibatun, hukumnya wajib. Ya, wajib. Makanya nanti Rasulullah SAW menjelaskan kalau nggak wajib, orang punya istri lebih dari satu, dua atau tiga atau empat, ya lalu nggak adil. Adil itu dalam arti apa? Ya giliran malamnya, kalau nafkah ini tergantung. Ya kalau istri pertama anaknya lebih banyak, tentu nafkahnya harus lebih banyak. Itu adil. Ya adil ini bukan berarti harus sama. Ya bukan berarti harus sama. Gitu. Ya sesuai dengan apa? Fungsinya itu baru adil. Sama dengan kita punya anak. Yang satu sudah kuliah, yang satu masih TK. Lalu kita kasih uang jajannya sama, nggak adil itu. Kan sama, nggak adil. Sama itu bukan berarti harus sama, ya, gitu. Ya, yang kuliah kan lebih banyak ini kebutuhannya. Apalagi kalau dia pulang sore, dia makan siang segala macam kan. Lalu tempatnya lebih jauh. Sementara yang TK dekat, umpamanya. Lalu kita kasih duit yang sama, uang jajannya, ini nggak adil. Ya, nggak adil, gitu. Nah jadi ya dalam nginepnya ya gitu. Makanya ada dulu pernah Mu'allim Syafi'i cerita. Ada guru beliau, termasuk guru beliau, yaitu di Menteng Atas, orang Menteng Atas aslinya. Itu kuburannya di depan Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah kami di situ, kami subuh. Ya itu ya gurunya Mu'allim, dan Mu'allim mengatakan suami yang paling adil ya terhadap istri-istrinya itu beliau. Diceritain. Beliau kalau kasih uang belanja, dan bukan gilirannya ya kepada istri yang dikasih uang belanja, tapi bukan gilirannya, beliau nggak mau masuk, padahal siang. Kasihnya apa? Di balik pagar. Nggak mau masuk. Kalau dalam kitab boleh sebenarnya masuk aja, nggak apa-apa. Ini saking begitu. Ya, ini Mu'allim Syafi'i yang cerita. Ya, Mu'allim Syafi'i yang cerita kayak gitu. Jadi apa namanya? Guru musonib itu ya ini kalau dihitung-hitung dengan orang tua, ya orang tua punya kakek, ya siapa namanya? Yang Mu'allim, kakeknya Abe, ya Ki Abdul Hamid, ya kan? Ki Abdul Hamid. Nah guru sanib ini, ya guru musonib ini adiknya, ya kakeknya orang tua, adik ipar. Jadi istrinya guru sanib dengan istrinya kakeknya orang tua Ki Abdul Hamid itu sama, saudara, ya saudara itu, ya saudara itu,
Ya itu. Ya makanya saya hadis bin Ni'mah, ya itu orang menteng atas, ya keluarganya dari guru Sanib itu kan istrinya banyak, ya termasuk ya mungkin kalau tahu dulu ada orang perempuan ya namanya Hafsah, kita panggil siapa? Bukan ibunya, Cinco, ya kan, ya ingat Bapak Cinco, ya kan, ya Wanco bukan Wanco. Itu saya nanya, ini siapa ya? Ini saudaranya siapa kok datang mulu ke rumah kan gitu. Diceritain, dia itu anaknya guru Sanib. Guru Sanib. Yang kemudian nanti anaknya juga diambil oleh Ki Abdullah Syafi'i. Jadi kita bisa bantunya tuh. Ki Abdullah Syafi'i mantunya. Itu ceritanya karena berguru dengan guru Sanib. Itu ceritanya. Nah mungkin karena ada hubungan itu, tahu-tahu keluarganya guru Sanib datang ke rumah. Ya minta pengajian. Ya sebilang saya malam udah nggak ada. Udah subuh aja udah katanya hari Kamis. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Ya jadi hubungan batin tuh ada gitu ya. Nah saya juga heran. Ya tahu-tahu mereka datang ke rumah. Ya tahu-tahu minta waktu gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Ya itu ya Imam Alim cerita. Orang yang paling adil tuh katanya. Ya di istrinya memang banyak. Gitu. Nah ini wajibatun, hukumnya wajib. Ya. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Dan dia enggak boleh masuk kepada istri yang bukan gilirannya. Li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali ya baru nikah. Baru nikah itu ada dispensasi seminggu. Ya, itu nanti ada penjelasannya tuh. Ya, dari hadis. Kalau baru nikah nih, umpamanya dia sudah punya istri 2, lalu nikah lagi. Ya, ini dia boleh nih istri yang baru seminggu. Nggak pulang-pulang boleh. Ya pulang sih, masa nggak pulang. Malamnya mau saya boleh nginap terus seminggu, gitu ya. Nah setelah itu bagi rata lagi. Ya. Gitu. Yajibu ala kulli wahidin minaz zawjaini mu'asyaratu sahibihi. Wajib atas setiap pasangan, ya setiap pasangan artinya suami istri, mu'asyarati sahibihi bil ma'ruf, yaitu bergaul dengan pasangannya dengan baik. Bergaul dengan pasangannya bil ma'ruf, dengan baik. Wa yajibu ala kulli wahidin, dan wajib atas setiap pasangan badlu ma yajibu alaihi, yaitu mencurahkan apa yang wajib atasnya bila matolin, tanpa ditunda-tunda. Matol. Makanya ada hadis matol ghani zulmun. Orang punya utang nih, udah satu tempo mampu bayar, nggak mau bayar, zalim. Ya, menunda pembayaran. Udah mampu, ya itu hukumnya zalim. Matul ghani atau matulul ghani zulmun. Itu hadisnya. Jadi matol itu ya yaitu apa? Menunda di saat dia mampu. Ya. Sesuatu yang wajib atasnya baik itu suami maupun istri. Kita tahu suami istri kan punya hak dan kewajiban. Punya hak. Ini belum istri 2 belum nih. Ya, masih apa? Masih 1 nih. Nanti berikutnya baru istri 2. Nah, itu punya hak dan kewajiban. Ya, tentu kewajiban suami lebih banyak. Maka hak suami juga lebih banyak, itu wajar. Seperti hak talak. Hak talak itu hanya pada suami. Ya, yang boleh menjatuhkan talak. Istri nggak punya hak untuk menjatuhkan talak. Ya, itu. Ya, ini diantaranya. Karena suami kewajibannya lebih banyak, maka ya hak talak itu hanya ada pada suami. Dan itu ada hikmahnya sangat besar. Ya, kalau hak talak itu juga dimiliki oleh istri, habis kita ditalakin mulu. Ya, kan orang perempuan itu sekarang emosinya tinggi, ya kan? Suka marah ditalakin mulu. Tapi kalau laki diharapkan dia bisa sabar gitu. Nggak segera apa, saya talak nggak. Tapi kalau istri bisa jadi. Ya, istri hanya punya apa? Khulu, itu menuntut cerai. Menuntut cerai kepada suami. Nah, suami yang dituntut cerai atau istrinya minta cerai, suami boleh minta ganti rugi. Boleh. Ya, boleh. Saya mau nyariin kamu
Ya, tapi mas kawin pulangin. Ya paling nggak mas kawin lah. Itu boleh, tapi lebih baik jangan lah. Ya, kalau memang suami istri yang menuntut apa? Cerai. Nah, jadi wala izhari karahiyatin, dan nggak boleh. Iya, dia lakukan apa yang diwajib bagi dia, baik suami maupun istri, tapi apa? Menampakkan ketidaksenangan, karahiyah, kebencian. Ngerjain tapi apa? Mukanya merengut. Kan kagak enak. Ya kan? Ya, suami minta bikinin kopi, iya dibikinin. Tapi apa? Manyun. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, tanpa apa? Menunjukkan karahiyah, kebencian. Bal yu'addihi wa huwa talqul wajhi. Bahkan ya baik suami maupun istri melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri sebagai istri, talqul wajhi. Nah, mukanya berseri-seri. Berseri-seri. Ya, itu hubungan suami istri. Apa tadi? Wal matolu. Matol itu apa? Kan tadi dikatakan bazlu ma yajibu alaihi bila matolin. Matol itu apa? Mudafatul haqqi mal qudrati. Tidak mau melakukan yang benar, ya kewajiban maksudnya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Dia menunda atau sama sekali nggak mau, wa huwa zulmun, maka hukumnya adalah zalim. Dasarnya suami istri harus ya saling menghormati, saling menghargai, ya. Makanya Allah gambarkan apa? Yaitu hubungan suami istri, kata Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini apa? Ya, filosofi pakaian itu apa? Ya, pertama, ya, pakaian itu ya tujuan utama adalah untuk menutupi terutama aurat. Berarti suami istri harus bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Sebab mencari kesempurnaan yang sempurna itu enggak ada. Pasti ada kekurangan, ada plus. Pasti itu. Minus plusnya pasti ada. Itu pertama. Yang kedua, ya, apa fungsi pakaian? Yaitu apa? Untuk menghias diri. Untuk menghias diri. Ini maksudnya apa? Agar suami dandan buat istri, istri dandan buat suami. Abdullah bin Abbas itu dandan. Katanya suami saya, istri saya dandan. Saya wajib dandan. Dandan dia. Ya kan? Ya, dandan. Gak sembarangan pakai pakaian juga rapi, enak dilihat. Ya itu. Nah, itu ya apa fungsi daripada libasul lakum antum libasul lahun. Nah, di sini walahu mislul ladzi alaihi bil ma'ruf. Dan bagi istri punya hak seperti ya kewajiban yang wajib atas mereka bil ma'rufi dengan ma'ruf. Ya, jadi istri di samping punya kewajiban juga punya hak. Nilahuna itu hak. Ya, hak istri. Wal muradu tamatsuluha, yang dimaksud adalah sama fi wujubil adai, dalam wajibnya melaksanakan binisbati lama yajib alaih, ya, yaitu apabila untuk sesuatu yang wajib atasnya. Wa qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'rufi, dan pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Apa sih ma'ruf? Wajima'ul ma'rufi. Kesimpulan ma'ruf, ya, ma'ruf itu apa? Al-kafu amma yakrahu, ya, yaitu tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan, kebencian, namanya ma'ruf. Ya, jadi bukan hanya kebaikan, gitu, lebih daripada kebaikan, yaitu apa? Tidak melakukan, tidak mengucapkan, ya, baik itu perbuatan maupun ucapan yang menimbulkan apa? Yakrah, kebencian dan ketidaksenangan. Itu namanya ma'ruf. Kemudian wa ifa'u sahibil haqqi an mu'natit talabi wa ta'diyatuhu bila karahatin, dan membebaskan yang punya hak, ya, dari biaya tuntutan dan melaksanakannya tanpa apa? Karaha, tanpa kebencian. Ya, baru qalau Syafi'i, hal itu dikatakan oleh Imam Syafi'i. Baru fa idza kana tahta syakhsi, apabila seseorang, tahta itu apa? Mempunyai, bahasa saya bukan di bawah, mempunyai zaujatani ta'aktsaron. Ini baru membahas
punya lebih dari satu istri. Jadi apabila seseorang laki-laki atau suami tahta saksi itu, ya, arti sebenarnya tahta di bawah, ya, itu artinya mempunyai zaujatani, dua istri fa aktsara atau lebih. Jadi Islam itu, ya, pada dasarnya itu hanya satu, ya. Adapun 2, 3 ini adalah solusi, bukan tujuan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Ya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Kalau kamu khawatir tidak adil, maka cukup satu. Berarti yang tujuan berapa? Yang jadi tujuan berapa? Satu. Adapun 2 dan 3 ini solusi. Karena perempuan itu nggak sama. Ya, ada yang sudah umpamanya ya nggak punya anak umpamanya. Ya, sementara suaminya pengen punya anak. Ini jalan keluar, boleh, bukan jadi tujuan, gitu. Apalagi ya dianggap sunat Rasul, ini kan kacau ini. Yang begitu aja sunat Rasul, ya kan? Enak sunat Rasul, kan banyak yang kayak gitu, yang ngikutin sunat Rasul. Nah, kita lihat Rasulullah SAW itu pernikahannya semua insaniah, demi kemanusiaan. Bahkan si Rasul banyak yang udah tua, yang suaminya gugur dalam medan perang sebagai syuhada. Ya, sedih. Atau untuk menghormati ya perempuan itu. Seperti ya Hafsah, anaknya siapa? Huyai bin Akhtab. Ya, ketika Bani Khaybar, ya orang-orang Yahudi Khaybar, ya itu kalah dengan orang Islam, kan otomatis jadi budak. Ya, otomatis jadi budak. Ini Hafsah ini anak seorang pemimpin Yahudi, anaknya Huyai bin Akhtab. Ya, dinikah oleh baginda Rasul selama masih Islam, dinikah untuk menghormati dia. Sama dengan Hindun, anaknya Abu Sufyan. Ya, anaknya Muawiyah Abu Sufyan, benar. Ya, yang ikut hijrah bersama suaminya ke Syam, kemana, ke Habasah, ke Ethiopia. Lalu meninggal. Oleh Rasulullah SAW dinikah. Kenapa? Dia sedih. Ya kan? Suaminya tercinta, sama-sama hijrah dari Mekah ke Habasah, ya lalu meninggal. Dinikah oleh baginda Rasul, cuma nikahnya dengan perwakilan. Karena Rasulullah di Madinah, Hindun ini ada di Syam, di mana, di Habasah. Ya. Nah, ketika itu Raja Najasyi sudah masuk Islam. Setelah mendengar pembacaan Quran, itu surat Maryam dibacakan oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib, ya kan? Lalu dia masuk Islam. Maka Raja Najasyi yang bayarin mas kawinnya Rasulullah nikah dengan Hindun. Makanya paling banyak tuh di sini kan disebutin sampai 200 dinar. Tumben itu banyak banget. Ya, raja yang ngasih. Biasa Rasulullah nggak lebih dari 20-15 dirham. Ya, ini tumben banyak, ratusan. Ya, itu. Nah, jadi ya semuanya adalah kemanusiaan. Kita lihat yang gadis cuma Siti Aisyah. Kalau Rasulullah nikah kan hawa nafsu, habis perawan-perawan. Ya kan? Ya, Rasulullah enggak. Ya. Jadi kalau dikatakan saya ngikutin sunat Rasul, yang begitu aja sunat. Ya, ini juga kurang tepat ya. Nah, jadi nanti pembahasan kita itu lebih dari satu ya. Ya, makanya nanti di hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengancam, ini hadisnya riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, tapi ala syarti sahih. Apa kata Rasul? Ya kan? Pamangkana lahu imra'atani famala ila idahuma. Orang yang punya dua istri lalu hanya sayang cenderung kepada satunya saja, ya yang satu jangan diurusin, nggak adil. Atau dalam riwayat lain falam ya'dil bainahuma, nggak adil di antara keduanya, ja'a yaumal qiyamati wa syuku amailun. Nanti dihidupkan di hari kiamat, dibangkitkan, ya itu badannya miring begini. Makanya nanti kalau di hari begitu di pada masa ya mungkin nih ketahuan tuh. Ini sabda Rasul, hadis sahih. Ya, itu berarti dia nggak adil. Ya, gitu. Jadi memang susah. Ya, tapi gimana? Ya, kalau hati susah. Rasulullah itu mengakui. Rasulullah tentu dari segi hatinya lebih cinta kepada Siti Khadijah ketimbang yang lain. Ya, makanya kata Rasul nanti ya dalam hadis berikutnya, ya Allahumma hadza qasmi fima amliku wa fala talumni fima tamliku wala amliku, yakni al-qalbu.
Ya Allah, inilah kata Rasul apa? Keadilanku, apa? Kosamku, pembagianku terhadap istri-istriku. Ya, yang aku mampu. Maka jangan salahkan aku untuk sesuatu yang aku nggak untuk yang sesuatu yang aku nggak mampu. Adapun sesuatu yang aku nggak mampu adalah al-qalbu, hati. Wajar kalau dia cinta kepada salah satu. Ini wajar. Nggak bisa itu. Rasulullah itu nggak bisa itu mengurangi cintanya kepada Khadijah. Khadijah yang paling dicintai oleh beliau. Cuma tidak mengurangi, tidak membuat bagian Rasul untuk tidak adil. Ya, membagi gilirannya dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW kalau mau berangkat perang supaya adil itu diundi. Siapa yang ikut? Gak main tunjuk, udah kamu ikut, enggak, diundi. Ya, makanya pernah ya satu peperangan yang keluar nama Siti Aisyah. Siti Aisyah yang ikut. Pulangnya di malam hari Siti Aisyah kalungnya jatuh. Waktu itu beliau naik ontak sendiri di Hudat. Hudat itu apa? Rumah yang ada di atas ontak, itu bikinan. Itu tidak tidur. Nah, itu kalungnya jatuh. Beliau turun nyari sehingga beliau ketinggalan rombongan. Lalu Rasulullah SAW kan biasa itu setiap pasukan pasti diletakkan yang paling terakhir untuk jaga-jaga ada yang ketinggalan sebagainya. Ketemu dengan nanya aja enggak. Ini dimanfaatkan oleh Yahudi. Ya, terutama orang munafik ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memfitnah Siti Aisyah berselingkuh. Oh, habis itu. Ya, itu sudah diundi. Mau berangkat perang apa? Diundi. Ya gitu. Jadi kalau mengatakan ya ikut sunnah Rasul, berani nggak? Kayak gitu. Adil nggak? Ya, jangan ngomong ikut sunnah Rasulnya doang. Ya, adilnya juga harus diikutin gitu. Ya. Ya makanya kata mu'alim, ya, itu beliau mengakui gurunya yaitu apa? Guru musannif, ya itu yang paling adil ya. Dia gambarkan itu. Ya siang hari aja giliran ngasih uang belanja nggak mau masuk ke rumahnya karena bukan gilirannya. Ya ngasihnya apa? Di balik pagar. Dulu kan rumah ada pagarnya, dikasih di luar. Sampai kayak gitu. Ya. Ya saya kira demikianlah ya. Wallahu a'lam bishawab.